Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkan paraning dumadi. Selamat siang. Sugeng Rahayu. Kembali lagi dengan kami tim Jawa Nusantara, yang mana pada hari ini akan melakukan penelusuran di Tugu 1000 km Anyer Panarukan dan situs peninggalan benteng Belanda The Fortress van Panarukan yang berada tepat di sisi sebelah barat daripada Tugu Anyer 1000 km ini, kemudian berlokasi di seberang sungai, yang mana tugu dan peninggalan ini menyimpan banyak cerita kelam dan nilai sejarah di masa lalu yang patut kita jadikan bahan pembelajaran. Dan juga perlu kami informasikan kepada pemirsa bahwasanya penelusuran pada kali ini akan kami lakukan dari sore hari ini sampai pada malam hari nanti, yang mana kita akan melakukan penelusuran selanjutnya yaitu di benteng Belanda The Fortress van Panarukan. Selebihnya ikuti perjalanan kami. Tugu 1000 km Anyer Panarukan merupakan sebuah monumen bersejarah yang terdapat di kota Situbondo, yang menjadi bukti nyata dari keikutsertaan kota Situbondo dalam torehan sejarah bangsa Indonesia. Dijadikan sebagai tanda atau patok ujung timur dari 1000 km Jalan Raya Anyer Panarukan yang dibangun pada tahun 1808 sampai dengan tahun 1811 di bawah pimpinan Gubernur Hindia Belanda Jenderal Herman Willem Daendels, yang menerapkan kerja paksa melalui jalur diplomatik bersama pemerintah daerah untuk menyediakan pekerja. Tidak hanya sampai di situ, Belanda juga menuntut agar pemerintah daerah bersedia membayar upah pekerja, yang mana hal ini sangat menyulitkan bagi pihak pemerintah maupun masyarakat pribumi kala itu, yang terkenal dengan istilah kerja paksa. Cerita-cerita kelam pun juga menyebar luas di kalangan masyarakat Indonesia, yang membuat situs bersejarah ini juga syarat akan dimensi metafisika yang tersimpan dan sulit untuk diungkapkan. Baik pemirsa, selamat malam. Kali ini saya dari tim Jawa Nusantara sudah bersama dengan Bapak Arifin selaku juru kunci daripada tempat pemakaman umum Loji ini, yang mana di dalamnya terdapat sisa-sisa peninggalan sejarah yaitu pada zaman penjajahan Belanda, yang tepat berada di belakang kita pada saat ini, yaitu adalah dikenal dengan situs peninggalan benteng The Fortress van Panarukan. Betul Bapak? Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tujuan kami datang ke tempat ini bertemu dengan Bapak Arifin sendiri, yaitu ingin mengulik sedikit daripada gambaran tentang apa benteng The Fortress van Panarukan itu sendiri. Menurut Bapak, apabila berkenan untuk sedikit menjelaskan pengalaman Bapak tentang bagaimana seputar tentang benteng The Fortress van Panarukan ini. Kalau masalah benteng ini yang saya ketahui sejak masa kecil ini benteng sudah berdiri kayak gini. Cuman pada tahun 1997 ada tim dari arkeologi itu datang untuk meneliti, melihat benteng ini. Terus yang menemukan bentuknya itu ya dari arkeologi itu. Cuman waktu itu salah praduga, salah sangka, disangkanya ini kadipaten. Pada tahun 2010 anak-anak cagar budaya itu ini diperkirakan ini benteng. Jadi yang menemukan bahwanya ini benteng itu anak-anak itu Begitu ya Pak ya? cagar budaya itu. Oke, baik. Kemudian kira-kira Bapak Arifin sendiri sudah berapa tahun atau dari tahun berapa merawat tempat ini atau benteng ini? Kalau yang saya rawat ini sejak tahun 2010. 2010. Saya rawat benteng ini, terus ada ada istilahnya diangkat jadi juru pelihara benteng ini sejak tahun 2019. Kalau sekarang ya lumayan lah ya Pak ya, Iya. 3 tahun lebih lah. Cuman mulai sejak kecil saya memang senang sama bangunan ini. Cuman di hati itu saya
apa ini, dia kan nggak tahu bahwasanya ini benteng. Oh iya. Yang diketahui ini benteng ini tahun 2010. 2010. Kalau boleh tahu juga asal nama The Fortress Van Panarukan itu sendiri asalnya dari mana Pak? Maksudnya? Ketemunya? Dari peta anak-anak cagar budaya yang bawa itu. Oh, memang sudah mungkin Sudah ada bukti tertulis. Ada bukti tertulis. Mungkin dari Jakarta gitu ya Pak ya, yang arkeolog bawa ke sini dan Iya, ditunjukkan mungkin. gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian kalau masalah infrastrukturnya Bapak, yang membedakan dengan bangunan-bangunan sekarang itu apa? Yang membedakan bangunan dengan Yang sekarang? ini ukuran batanya. Oh, bisa kita lihat dari ukuran batanya Pak ya. Ukuran batanya ini 35. Ini 35. kan kalau sekarang itu berapa? 20 kan? Besar sekali Pak ya, Iya, ini 25. 25. Panjang dengan Panjang. tebal Tebal kira-kira 5 cm. oke. 10 cm ya. Mungkin 11-12 hampir sama dengan batu bata pada zaman-zaman kerajaan Majapahit ya Pak ya. Lebih kecil. Oh, lebih kecil lagi. Kecil. Kalau zaman kerajaan diperkirakan 40 kali 40. Gitu. Kalau ini kan sudah ada luluhnya ini kan. Kalau masa kerajaan belum ada masih kan. Oh iya betul. Ini sudah ada luluhnya. Cuman dari atas ini ke bawah ini sulit untuk cari yang apa namanya? Yang utuh. Kebanyakan pecahan. Oh iya. Kalau dari atas, kalau Dari seperti ini utuh ini ya Pak Ya, ya? utuh, tapi jarang-jarang kan. Tapi Oh, kalau iya, dari betul. sini nih ke bawah ini utuh. Kebanyakan utuh. Kebanyakan utuh. Oh iya. Ini yang terpendam ke bawah masih sekitar 2,5 meter. Oh berarti kira-kira tingginya kalau total dari bawah ke atas? Kalau yang ada sekarang 4,5 meter. 4,5 meter. Tahu kalau dulu berapa tingginya nggak tahu. Yang ada sekarang tersisa sekarang 4,5 meter. Nah, selain itu Pak, kami tadi masuk di pertama areal pemakaman ini terpampang jelas di situ bahwasanya ini situs Tugu Portugis. Ya, benteng Portugis. Tapi sebenarnya peninggalan ya, Belanda. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa ini ada perubahan? Aslinya itu kan dari Digbud ya Iya, kan. Pak. Itu membuat plang itu nggak tahu namanya. Jadi aslinya itu salah plang. Gitu ya Pak ya. Makanya banyak-banyak bagian tamu-tamu itu kan komen, ini kan Belanda kok. Portugis Iya ini. betul. Salah Ya, nulis, mungkin bukan salah salah nulis, nggak tahu namanya gitu. Baik Pak, biar sedikit lebih menyingkat waktu, saya ingin lebih bertanya tentang bagaimana infrastruktur atau bentuk daripada benteng ini sendiri. Bentuknya benteng ini segitiga. Oke, sebentar Pak, saya mintakan. Mungkin boleh? Nah, ini buku catatan yang sampean Ini. rangkai ya Pak ya, sampean gambar. Ya, ini kan yang ada yang tersisa yang nampak sekarang Heeh. seperti ini. Bisa dijelaskan ini mungkin apa gitu Pak? Jadi kita sekarang ada di sini kan? Oh iya. Ya. Ini makam. Oh, Area iya, makam sudah jadi makam. Kalau ini sungai. Hmm. Jadi ini masih ada ke sungai sedikit. Hmm. Ini makam, ini area kosong. Jadi kita sekarang di sini. Kalau berarti ini ada yang hilang ya Pak? Iya, ini sudah terpendam. Ini tampak sekarang lah. Iya, yang anggapannya. nampak Oke. sekarang. Aslinya, Oh. nah, bentuknya ini aslinya seperti ini. Oke. Nah. Dan ukurannya, ya kan ukurannya ini 100 meter kan? Iya. Ini 50, 25, 25. Oke. Sama sisi. Dan juga pastinya banyak cerita untuk sampean bagaimana caranya bisa untuk menggambar benteng ini. Pasti mungkin kayak ada upaya-upaya untuk membersihkan, upaya untuk mencari puing-puing Itu kan gitu ya Pak ya. Gini aja. Inisiatif saya itu Ya boleh, saya pegang. gimana ya? Ingin tahu ukurannya kan. Jadi saya ambil meteran, diukur. Ke sana berapa. Itu ketemunya kan digali. Mungkin ke sini kok nggak ada di sini, belok gitu loh. Jadi ketemunya diukur gitu. Oke. Kalau pintu gerbangnya Pak, kalau boleh tahu? Nggak ketemu. Oh, pintu gerbangnya. Sampai sekarang pun tidak Nggak ketemu. Oh, Nggak bisa ketemu. Masalahnya apa? Saya jelaskan yang ini kan sudah nampak. Di sebelah sana, di sebelah timur yang tadi itu sudah pernah nampak. Kena banjir dulu. Yang tidak pernah nampak itu di selatan. Jadi saya cari di selatan itu. Nggak ada gerbangnya. Maksudnya tetap bangunan, nggak ada gerbangnya. Kemudian kalau dilihat dari ini Pak, kira-kira di dalam benteng ini sendiri apa sih sebenarnya isinya?
Kalau menurut pendapat saya ini kosong. Kosong. Masalahnya apa? Ada bukti. Buktinya itu kalau ada orang meninggal itu kan gali-gali makam, Iya, itu gali kan makam. sekitar 2 meter kan. Betul. Itu nggak ketemu apa di dalam. Biasanya kan kalau ada bangunan kan ada sisa-sisa bata atau apa bekas pondasi, itu nggak ada. Kosong di dalam. Jadi banyak rahasia masih ya Pak ya, Iya, tentang banyak benteng ini rahasia sendiri. masih untuk mencari ini. Apa-apa itu kan sulit. Gerbangnya aja nggak ketemu kok. Masa coba sekarang kan bangunan setinggi, anggaplah sekarang kan 4,5 meter. Kalau mau masuk ke dalam nggak ada gerbangnya, lewat mana? Ya betul. Yang saya herankan Pak, benteng ini sendiri, bangunan benteng ini sudah ketemu ataupun sudah tercatat lah setidaknya di dalam cagar budaya atau sejarah itu diketemukannya dari awal tahun berapa Pak? Diketemukannya itu yang mulai rame, Iya. itu yang mulai. Kalau diketemukannya itu sudah memang sejak saya masih kanak-kanak, kan saya lahir di sini. Iya. Ini sudah nampak kayak gini. Usia tahun berapa kira-kira? Sekitar tahun 2010. Oh, 2010. Yang rame itu bahwasanya ini benteng-benteng itu mulai sejak tahun 2010. Waktu itu tahun 2010 itu rame itu. Seolah-olah sejarahnya hilang aja ya sampai Iya, sekarang ya, Pak, hilang. ya? Cuman Gitu. orang-orang itu kan penasaran dari Banyuwangi, dari JTV, terus dari Republika Jakarta media-media itu ya, dari sosial. media-media itu datang, penasaran. Baik Ingin para tahu. arkeolog juga Iya, banyak ya Pak ya? banyak. Malah dari UNED itu dulu pernah itu. Oke. Baik Pak, terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya sedikit untuk bergabung bersama kami untuk memberikan sedikit keterangan tentang situs peninggalan Belanda yaitu Benteng De Fortress van Panarukan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak jika ada tutur kata maupun tingkah laku dari pribadi saya dan teman-teman yang kurang berkenan. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Baik, pemirsa, kali ini saya sudah bersama teman saya dari tim Jauh Nusantara yaitu Mas Juni. Di sini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana segi metafisika yang ada dari benteng The Fortress van Panarukan ini. Baik, Mas Juni, selamat malam. Baik. Dari kalau boleh saya bertanya, dari awal kita memasuki areal pemakaman ini yang di dalamnya ada situs benteng ini, kira-kira hal-hal apa saja yang Anda tangkap untuk gambaran di masa lalu dari tempat ini sendiri? Jadi untuk masa lalu di tempat ini saya lebih melihat apa ya, kayak sebuah ruangan benteng gitu, melihat kayak apa ya, orang Indonesia tuh pribumi kayak megang gerobak ke sana, kayak membawa rempah-rempah atau mungkin hasil tani, mungkin bisa jadi sini dulu tempat penyimpanan Hasil hasil tani ya. panen, bisa hasil juga laut mungkin ya. Tergambar, saya melihat sedikit tadi flashback ke belakang, itu ada rakyat ya, itu pakai gerobak itu dari arah barat ke timur. Nah, tapi di sini ini ada kayak yang mengawasi gitu, kayak apa ya, orang yang berpengaruh gitu. Oh, mungkin itu sosok-sosok ini ya, bukan sosok sih. Itu mungkin militer atau tentara Belanda ya pada Bisa saat itu ya. Jadi pakaiannya seperti tentara gitu. Sini ada kayak apa ya, pangkatnya mungkin ya. Oh ya, kalau perawakannya seperti apa itu kira-kira? Kalau saya lihat dari apa ya, flashback ke belakang, kadang tuh dia tidak pakai topi, tapi kadang pakai topi ini. Di sini kayak ada apa ya, semacam kayak bulu-bulu Oh gitu di iya, atas. iya. Nah, jadi di belakang itu Topi-topi modelnya ala topinya Belanda gini. lah ya, Iya. ala barat gitu ya. Ya. Oke. Apakah juga hanya tentara saja atau bahkan ada orang-orang Belanda yang tertangkap oleh Mas Juni sendiri? Kayak misalkan perempuan, anak kecil yang asli dari Belanda gitu, ada nggak kira-kira? Kalau untuk apa ya, kalau dibilang putri atau semacamnya kurang terlalu jelas, tapi ada tergambar ya, dulu ada
sosok mungkin ya zaman dulu ya, kita ke flashback lagi tuh ada kayak rambutnya itu ngikal gitu, Oh, seperti Pakai- halnya rambut-rambut orang iya. bule gitu ya. gaun putih. Hmm. Nah, itu juga sering dikawal, mungkin 2 sampai 3 Oh, orang. mungkin anak-anak dari para petingginya Belanda Bisa gitu ya. jadi ya, Oke. tapi kurang jelas, begitu jelas. Baik. Kalau benteng ini sendiri tuh kata Saman kan tadi mungkin yang Saman tangkap itu untuk tempat ini menyimpan hasil panen. Satu, kedua mungkin apakah ini merupakan basis pertahanan dari tentara Belanda untuk mengawasi daerah kuasaannya gitu? Apakah betul seperti itu? Kalau mengarah ke situ kurang sedikit jelas ya untuk Hmm. arah situ. Ya mungkin karena memang Karena- terkait dengan ini penjelasan Bapak Arifin beberapa tempo yang lalu bahwasanya dari sekian tahun beliau berusaha untuk mencari di mana pintu gerbang dari benteng ini sendiri, sampai sekarang pun belum ada hasil atau belum ada titik terang di sana. Dan itu pun pastinya sudah menggunakan perhitungan yang matang ya. benar. Dihitung panjangnya berapa, tingginya dan tebalnya berapa, tapi belum sampai menemukan. Nah, kalau berkaitan dengan hal itu, kira-kira benteng ini runtuh secara disengaja oleh pribumi ataupun oleh militer Belanda, atau memang seolah-olah goib tidak ingin tempat ini diketahui oleh manusia gitu, sehingga mereka melakukan beberapa upaya agar situs ini menjadi setidaknya ya tertutup lah, atau hancur sebagian mungkin. Bagaimana pendapatnya? Kalau saya melihat dari arah sini, dulu itu sekilas di sini tuh kayak apa ya? Kayak ada serangan gitu dari arah sana. Nah, tapi itu belum terlalu hancur, kayak berlubang aja. Maksudnya Tapi serangan itu dari apa? bisa jadi Orang dari ya? warga sekitar, Oh, warga sekitar. atau dari mana ya? Sini tuh kayak ada lubang-lubang gitu. Batanya itu berlubang, terus ada gambaran juga kayak tertimbun-timbun gitu. Jadi mungkin bisa jadi karena serangan, setelah itu juga karena bisa jadi banjir, bisa jadi Oh tertimbun. iya, mengingat tempatnya dekat Ya. sekali dengan sungai ya, bahkan bersebelahan. Sebelahan Betul dengan- sekali. Baik, mungkin bisa sedikit lebih jauh ya. Kalau yang Mas Juni sendiri rasakan, kira-kira sosok apa saja yang mendominasi dari tempat ini, baik dari benteng ataupun pemakaman? Baik, kalau saya nangkap dari sisi depan sana itu saya melihat kayak orang berdiri tegap, Tingginya kira-kira berapa meter? tinggi lumayan ya. Kalau orang sekarang mungkin 2 meter? bisa lebih tinggi, enggak sih, enggak sampai, mungkin lebih tinggi lah Oh, perawakannya ya. ya, mungkin di arah sana, dari arah sana. Oh iya. Dan di sini saya tadi kayak merasakan kayak ada tinggi besar juga, itu yang kayak yang sering ganggu orang sini. Oh, yang di daerah mana? Dari daerah tuh ya, dari daerah Oh sana iya, ya. betul. Itu ada Langsung mungkin ada respon. ada responnya, mungkin dari bunyi-bunyian. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya kenapa ilmu gaib dan metafisika itu ada, bahkan diakui keberadaannya, karena memang ketika manusia berbicara ataupun bahkan melakukan kegiatan yang sekiranya bersinggungan dengan alam gaib, maka mereka yang menghuni alam gaib pun akan memberikan respon. Salah satu contohnya ya ini, dikaitkan dengan sejarah, yaitu adalah cicak. Kenapa cicak? Karena mengingat pada zaman Nabi yang dikejar oleh kaum kafir, yang kemudian bersembunyi di gua, dan ada cicak yang melaporkan begitu ya. Nah, jadi di situ. Intinya cicak itu adalah salah satu hewan ataupun hama yang membawa ini, yang memang umum membawa pertanda yang kurang enak lah ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat pribadi gini Mas Juni. Jadi di setiap ujung daripada benteng ini tuh memiliki penghuni-penghuninya sendiri besar-besar, seperti Alguju, Iya, benar. seperti apa ya, bahasa Jawanya tuh buto. Ada Tapi yang bawa gada juga. betul, buto tapi bukan warna hijau ya, tidak. Iya, warna
lebih ke ya hitam. tinggi besar saja, tapi kesannya kayak memakai kolor saja dengan perawakan yang besar, tinggi, gemuk seperti itu. Mungkin dengan 2 tanduk di kepalanya, rambut agak gondrong, muka seperti mungkin kalau Jawanya ya kira-kira dengan gigi taring gitu, cakil gitu lah ya. Apa kira-kira menurut sampean sama enggak seperti itu yang sampean tangkap? Lebih ke ada yang matanya hitam, ada yang merah-merahan gitu. Ada juga. Gitu. Ada yang siungnya itu panjang. Ada juga. Tapi kira-kira mengganggu enggak ya ke masyarakat sekitar? Bisa jadi tergantung imannya masing-masing. Oh ya, mungkin sama ini juga ya. Kalau ada masyarakat yang berbuat hal-hal Ya, yang tidak kurang bagus. baik di luar norma-norma dan nilai agama dan kesopanan. Baik. Terima kasih Mas Juni karena sudah mau sedikit memberikan keterangan tentang tempat ini dari segi metafisika khususnya. Mungkin setelah ini pemirsa kita akan lanjut melakukan penelusuran lebih jauh lagi, yaitu mengusahakan untuk menarik salah satu sosok yang mendominasi di tempat ini, yang mungkin akan kita sediakan mediator setelahnya. Ya seperti itu. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Terus ikuti kami. Baik. Kali ini kita sudah bersama teman mediator kita, yaitu Mas Akmal ya. Oke, sudah siap? Tidak perlu takut. Kita hanya berupaya untuk sedikit berkomunikasi dengan menggunakan cara mediumisasi di sini, bukan bertujuan untuk hal-hal yang tidak baik ataupun segala macamnya ya. Yaitu tadi kita benar-benar tujukan untuk menarik salah satu sosok yang dominan di sini, yang sejak dari tadi sudah hadir di tengah-tengah kita begitu ya. Penasaran, seolah-olah mereka itu penasaran dan ingin mencoba berkomunikasi dengan kita, hanya saja tidak bisa. Nah, makanya melalui mediumisasi ini setidaknya komunikasinya bisa sedikit terrealisasikan. Begitu ya? Sudah siap? Oke, ikuti saya. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istighfar dulu Mas. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu sudah ada sedikit respon. Lebih tenang lagi, masuk ke alam bawah sadar ya. Ikuti saya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ikuti bawah saya kalau saya bilang tarik nafas ya. Bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang melakukan mediumisasi. Insyaallah akan memasukkan sosok makhluk yang dari tadi sudah memantau kita atau yang berpengaruh di benteng. Tarik nafas. Fatihah. Bagaimana hadir? Ya. Baik, boleh Mas Juni coba diajak komunikasi. Assalamualaikum. Ini bisa lebih keras? Ya. Dengan siapa? Ya, bisa tenang. Assalamualaikum. Mungkin lampunya ya yang bikin ini agak terganggu, karena rata-rata umumnya makhluk gaib itu adalah makhluk yang pemalu ataupun mereka sangat sulit diajak berinteraksi apabila terkena beberapa cahaya. Ya, kenapa? Ada apa? Oke, baik. Assalamualaikum. Bicara dengan siapa? Tidak tahu. Tidak mau berbicara. Tidak bisa berbicara. Coba ya, bentar ya. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba silakan. Bisa bicara? Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Insyaallah Islam ya Mas ya. Coba. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Dari mana? Dari daerah mana sampean? Dari ujung. Oke. Sesamaan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Mungkin bisa lebih keras lagi. Dari mana? Tuh, dari ujung. Sosoknya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Tinggi besar. Oke. Terus apa lagi? Saya tenang ya. Jadi gini, Mbah. Saya biasanya nyebut Danyang ya. Jadi niat kami kesini ini tidak ada niat buruk dan semacamnya, melainkan untuk menjadikan ini adalah sebagai suatu alat atau sarana pembelajaran untuk kami sendiri khususnya dan untuk teman-teman kami di luar sana gitu. Jadi apabila Mbah berkenan ya, nantinya video ini akan kami unggah seperti itu ya. Kalau ini juga mohon izin untuk ini ya, merekam gitu ya Mbak ya. Mohon maaf juga kalau ada beberapa cahaya di sekitar sini yang agak ya membuat Mbak kurang enak gitu ya kesannya. Jadi kalau gitu saya mau tanya, usianya sudah berapa Mbak? Sudah perlu tahu gitu. Tugasnya di sini apa? Menjaga tempat ini atau hanya memang sudah berada di tempat ini? Mungkin ini salah satu sosok siluman juga mungkin. Ya. Atau ingin bertukar tempat. Ya. Masuk ke pakainya saya bisa? Mau? Oke. Boleh? Boleh di transfer ya saya. Oke. Coba. Oke. Bentar. Bentar mungkin sebelum ini boleh saya tenang dulu ya. Baik Mbah, terima kasih karena sudah berkenan hadir. Boleh sekarang meninggalkan raga ini dengan izin Allah, dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silakan keluar meninggalkan raga ini. Coba tenang dulu, minta boleh airnya. Dulu, jangan dipaksakan dulu Mas. Apa yang dirasakan Mas? Ada yang sesak-sesak atau terasa Rasa sakit? Mungkin. Sebelah mana? Mungkin hanya pusing. Pusing. Oke, semuanya. Kerasa ada yang berat di salah satu badan, anggota badan? Tidak, aman ya? Oke, mungkin tarik nafas dulu. Ambil hidung ya. Santai saja dulu. Bismillah. Kayak masih menetralisir ya, mungkin ada energi-energi yang masih tersisa, jadi perlu dinetralisir. Perutnya aman? Aman semua? Coba ya sambil dinetralkan dengan ini nafas ya, sambil baca istighfar sama sholawat Mas ya. Oke, bisa duduk di situ saja sampai pulih kembali kesadarannya. Baik. Untuk kali ini kita akan mencoba mediumisasi dengan mediator kedua, yaitu teman kita tadi Juni. Tetap dengan sosok yang kita cari, yaitu tadi salah satu sosok di benteng atau areal pemakaman ini yang sejak kita masuk di areal pemakaman sudah memantau kita, seolah-olah ingin memberikan suatu informasi dan ingin berinteraksi. Tiba-tiba anginnya begitu kencang. Baik, sudah siap Mas Juni? Dengan aba-aba saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi. Tarik nafas. Ini agak ke samping mas. Assalamualaikum, tenang. Dengan siapa saya bicara? Oh, Anda sosok pendekar ya? Pegang apa itu? Gada? Gada atau tombak atau pedang ini? Oh, pedang. Oh, gada. Bener yang tadi ya, sosok ini ya. Laki-laki tinggi besar itu ya. Kelihatannya energi yang saya tangkap dari sosok ini memang kuat, tapi energinya rada negatif tuh. Tenang dulu mbak ya, saya izin datang ke tempat ini, yaitu salah satunya untuk bahan pembelajaran edukasi, untuk sedikit mengupas sejarah tentang benteng. Ada apa dikupas? Ya, untuk pembelajaran agar ini sebenarnya situs ini harus dilestarikan gitu mbak. Apalagi kita kaum muda sekarang tahunya hanya main-main aja. Kenapa enggak mau? Biar tetap sepi, karena biar jadi rumah anda ya. Nah, sampean itu menjaga ini ada yang menugaskan atau datang dan suka sama tempat ini? Langsung lengang ya suasananya. Oh gitu. Dari mana asalnya sampean? Dengan tujuan apa menempati tempat ini, benteng itu? Oh karena sepi dan juga areal pemakaman. Saya suka tempat ini. Kalau boleh tahu sudah usianya berapa tahun? Wow, lebih dari 1000 tahun bahkan. Menempati tempat ini sudah berapa lama? Oh, 1800-an sudah di sini. Berarti tahu ya sejarahnya ya? Boleh saya bertanya sedikit? Oh, ya kan karena sampean sebagai saksi kehidupan di tempat ini. Oh, kalah kan? Nggak mau, Mbah. Saya cuma mau bersilaturahmi kok. Kalau misalkan sampean mau minta kekesaran, main kasar ya jangan sama saya gitu ya, Mbak ya. Saya minta tolong jangan ganggu teman-teman. Nggak bisa? Oh, tetap sampean mau ganggu? Ya kalau gitu terpaksa saya harus keluarkan sampean ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hah? Bisa, insya Allah dengan izin Allah bisa. Kita sama-sama makhluk ya. Coba, saya cuma pengen komunikasi yang baik aja, bukan yang gimana-gimana. Iya. Lantas masalahnya apa? Saya tidak ingin mengusik. Ya saya biarkan tetap seperti itu. Saya hanya ingin tahu saja kebenaran tentang sejarahnya. Manggil siapa? Wes. Sudah. Apa sosok wanita itu di belakang situ? Siapa itu? Oh, itu wanita cantik yang juga megang, yang punya kuasa di tempat ini ya. Itu serem, bukan cantik mbak. Cuman kalau sekiranya sudah tidak bisa diminta informasi, lebih baik keluar aja mbak. Wes nggak bisa diajak ini baik-baik ya. Sudah tidak bisa diajak ngomong baik-baik. Ya dah. Mau keluar sendiri enggak? Keluar sendiri enggak? Mau ganti? Ayo baik, ganti. Keluar. Ganti. Ada tujuan apa masuk ke raga ini padahal saya tidak ngundang? Kamu memang suka mengganggu ini ya, kaum laki-laki ya. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi sama teman kamu, saya kesini bukan untuk niat mengganggu, teman-teman kesini untuk berniat belajar. Itu aja nggak lebih.
Mana ada jin istirahat malam-malam, kan memang waktunya mereka. Oh beda. Saya putri di sini. Oh putri, putri apa? Putri beneran apa bohongan ini? Ya saya kalau boleh tahu, benteng ini dulunya gimana? Oh iya, oke maaf. Benteng dulunya nih gimana, tahu nggak kira-kira? Aku putri di sini. Berarti tahu? Sering jalan di depannya. Di depannya benteng. Oke. Jadi benteng itu dulunya seperti apa sih sebenarnya? Biasanya ada pintunya di depan. Di depan mana? Daerah selatan situ ya? Tapi bukan besi. Pintunya apa? Besi. Oh dari besi. Kemana kok ketika digali tidak ada? Udah hilang. Sudah hilang. Toh katanya bangunannya hanya 4-5 meter dari atas sampai ke bawah. Dan ini pun sudah digali oleh Bapak Arifin itu. Berarti kenal kan sama Bapak Arifin kan? Oke kenal. Nah kalau boleh tahu Putri, Putri siapa namanya? Boleh saya tahu? Tidak boleh tahu. Kenapa? Rahasia. Cuman nggak mau disebut-sebut namanya ya. Tapi kenapa kok mau eksis, datang, masuk ke raga ini? Rame tadi. Oh rame tadi. Suka ya? Suka rame-rame. Kalian kan tadi Katanya main suka ke tempat. sepi, tapi suka rame-rame. Kalian tadi main ke tempat. Oh gitu. Di mana tempatnya? Di mana? Di depan itu sana. Aku tadi belum jalan-jalan. Di tengah jalan? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Rumahnya sendiri di mana? Di sini. Di tempat mana? Daerah mana? Di depan situ, gerbang situ. Oh di situ. Makanya mungkin auranya di pemakaman yang di sebelah selatan ini memang agak suram gitu ya. Energinya mungkin lebih tinggi ya untuk goib dan metafisikanya ya. Baik Putri, apalagi informasi yang kiranya bisa diberikan sama saya dan juga tim? Aku cuma ingin ganggu kalian. Cuma main ganggu, tidak mau kasih informasi. Buat apa informasi? Buat apa? Nggak ngurus ya, yang penting tugas kalian ganggu manusia aja gitu. Lagi informasinya sudah tidak digunakan. Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu boleh samaan keluar, boleh Putri keluar dari raga ini. Biar teman saya juga tidak tersiksa ya. Ini tubuhnya manusia bukan sembarangan tempat untuk dijadikan tempatnya makhluk yang berbeda seperti kalian. Kenapa? Enak. Oke. Ini ada yang lebih enak nih. Keluar ya. Saya punya bunga nih di tas. Nanti saya kasih ya. Di mana tempat Putri saya antarkan. Oke? Oke, baik. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ini. Ini energinya lumayan besar ini soalnya langsung ngerasa di saya ya. Metu kafe. Coba Mas, minta tolong perutnya coba. Coba dinetralkan sendiri juga bisa ya? Bisa nggak? Coba ya. Jangan ditahan. Lepaskan aja, lepaskan. Akhirnya. Coba, gimana Mas? Santai. Atur nafasnya dulu Mas. Oke. Alhamdulillah teman-teman, meskipun ada beberapa kendala ya, mungkin juga terkendala kurangnya informasi yang bisa kami dapatkan dari mediumisasi ini, tapi alhamdulillah setidaknya kita sudah melalui beberapa kegiatan sehingga kita mencukupkan kegiatan pada malam hari ini, yang mana kita akan sedikit membuat kesimpulan nanti di sana, mungkin di tampak luar kediaman Bapak Arifin. Untuk sekarang mari terus ikuti kami. Alhamdulillahirrabbilalamin, melalui serangkaian penelusuran pada malam hari ini saya rasa cukup untuk
penelusuran kali ini karena sejauh ini kita sudah mendapatkan beberapa kesimpulan ataupun garis besar, yaitu bahwasanya dengan adanya situs peninggalan Belanda yaitu Benteng De Fortes, Van Panarukan ini membuktikan bahwasanya Situbondo memang benar-benar kaya akan budaya, kaya akan sejarah, ya salah satunya ini yang lokasinya tepat di Makam Loci Penarukan, Kabupaten Situbondo. Yang mana dari awal kita sudah sedikit membahas tentang nilai-nilai sejarah yang ada di sini, yaitu bagaimana ditemukannya benteng ini, seperti apa bentuk-bentuk infrastruktur daripada benteng ini. Kemudian tadi juga sempat dijelaskan oleh teman kami yaitu Mas Juni tentang beberapa energi metafisika yang ada di sini seperti apa. Mas Juni bisa diberikan kesimpulan sedikit lagi? Iya, baik. Ya, setidaknya lah kita bisa menarik kesimpulan bahwanya selain kita juga bersinggungan dengan makhluk-makhluk yang juga tidak kasat mata ya. Yaitu harus kita percaya tapi tidak harus kita takuti atau berlebihan lah, sekadarnya saja. Mungkin hanya itu. Baik. Tadi juga Mas Juni sudah memberikan momen untuk flashback ke belakang tentang bagaimana gambaran di tempat ini pada zaman dahulu, pada zaman Belanda seperti itu ya. Kemudian juga kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arifin selaku juru pelihara daripada benteng ini, yang mana tadi sudah berkenan juga memberikan beberapa keterangan tentang benteng ini sendiri, dan semoga diberikan kesehatan, keberkahan sehingga tetap dapat merawat makam dan benteng ini agar tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.